Salam damai sejahtera di dalam Tuhan bagi teman-teman pemuda remaja yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan dengan tema Allah adalah Hakim, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan berkat Tuhan di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar setiap uraian kebenaran firman Tuhan boleh kami hidupi di dalam keseharian kami sebagai pemuda, remaja, sebagai anak-anak-Mu. Juga Tuhan menolong hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman. Demi Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang Tuhan kasih, hari ini kita merenungkan satu tema, Allah adalah Hakim. Satu tema yang tidak populer dan tidak banyak orang mau merenungkan tentang sifat Allah sebagai hakim yang adil. Kebanyakan kita hanya mau merenungkan tentang Allah adalah kasih. Mengapa demikian? Karena memang di dalam natur manusia yang berdosa, kita cenderung hendak memberontak, kita cenderung hendak melawan Tuhan. Kita tidak suka untuk dihakimi oleh Tuhan. Kita lebih suka untuk dikasihi. Kita lebih suka untuk tidak bertanggung jawab dengan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Itu sebab kita hari ini merenungkan satu tema yang sesungguhnya adalah salah satu atribut atau sifat Allah di dalam Alkitab. Bahwa selain Dia adalah kasih, Allah adalah kasih, tapi juga Allah di dalam atributnya juga adil. Teman-teman mungkin ingat ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu muda foya-foya, kalau sudah tua kaya raya, nanti kalau mati masuk surga. Ini satu pepatah yang konyol, menjadi satu pepatah yang mau mengatakan bahwa mari kita menikmati masa muda kita. Toh akhirnya semuanya juga tidak ada ceritanya lagi, tidak ada penghakiman, tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kita mau merenungkan apakah yang dimaksud dengan Allah yang adalah hakim itu. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kita bersyukur bahwa di usia muda saudara-saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih ada rentang waktu yang cukup panjang untuk saudara-saudara bisa baik-baik menggunakan waktu hidup saudara, supaya satu hari ketika kita ada di dalam penghakiman Tuhan, maka kita dapat menuai apa yang baik dari apa yang kita sudah lakukan. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus berhati-hati dengan pernyataan yang salah, karena pernyataan yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Dalam dunia akademis ada dikenal dengan sebutan premis mayor dan premis minor, lalu ditarik kesimpulan. Itu istilah disebut dengan silogisme. Misalkan begini, ada satu pandangan pernyataan atau premis mayornya, semua tumbuhan membutuhkan air. Lalu premis minornya, kaktus adalah tumbuhan. Maka dari 2 pernyataan itu, yang mayor dan yang minor, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kaktus membutuhkan air. Nah, itu di dalam contoh yang sederhana. Lalu kalau kita masuk di dalam kekristenan, dalam teologi Kristen, ada yang mengatakan sebagai pernyataan umum, pernyataan yang mayor adalah Allah adalah kasih, maka semua manusia akan diselamatkan. Lalu premis minornya, pernyataan minornya, Denny adalah manusia. Maka kesimpulan yang saudara-saudara bisa ambil adalah Denny akan diselamatkan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kesimpulan Denny akan diselamatkan itu benar? Lalu ada orang berkata, ya benar. Karena apa? Karena premis mayornya, pernyataan yang utamanya tadi adalah Allah adalah kasih, maka semua manusia akan diselamatkan. Denny adalah manusia, maka kesimpulannya Denny akan diselamatkan karena Denny adalah manusia.
Nah, kalau kita melihat kesimpulan seperti ini, teman-teman, ini sangat berbahaya sekali. Mengapa begitu? Karena pernyataan bahwa Allah adalah kasih, maka semua manusia akan diselamatkan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan semua manusia, mengapa Dia menciptakan neraka beserta dengan para pengikutnya? Alkitab menulis banyak sekali di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru orang-orang yang memang membenci Tuhan, orang-orang yang melawan kebenaran, yang tidak suka akan hukum-hukum Tuhan. Itu sebabnya di dalam khotbah Jonathan Edwards abad ke-18 sekitar tahun 1741, dia menulis satu buku. Dia mengkhotbahkan dan akhirnya dibukukan dengan satu tema khotbah yang sangat terkenal, The Sinners in the Hands of the Angry God. Jadi orang berdosa yang ada di dalam tangan Allah yang murka, digambarkan sebagai seekor laba-laba yang hendak dibuang ke dalam api. Itulah gambaran tentang saudara dan saya. Gambaran tentang orang berdosa yang sebetulnya tidak layak mendapatkan yang baik, tetapi selayaknya dibuang ke dalam api neraka. Nah, menariknya saudara, di dalam bagian itu ada seorang teolog yang menuliskan satu catatan kaki yang berkata bahwa banyak orang Kristen salah memahami tentang Allah adalah kasih dan adalah hakim, tidak seimbang. Di mana tidak seimbangnya? Teolog ini mengatakan di dalam Alkitab ada 33 ayat yang menuliskan tentang kebencian Allah terkait dengan dosa dan manusia. Ada 33 ayat tentang kebencian Allah dengan dosa dan manusia. Lalu teolog ini mengatakan hanya ada 12 ayat yang menuliskan tentang Allah mengasihi orang berdosa dan membenci dosa. Hanya ada 12 ayat. Sementara saudara, ada 21 ayat. Jadi dari 33 ada 21 ayat yang menyatakan bahwa Allah membenci orang berdosa. Allah membenci diungkapkan di dalam sebagai contoh Imamat 20 ayat 23. Membenci orang berdosa dikatakan, jangan kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanku. Jadi ada bangsa-bangsa yang terus-menerus melawan Tuhan, yang Tuhan katakan melalui Musa, bangsa ini akan kuhalau karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Aku muak dikatakan, bukan muak terhadap dosa-dosa mereka, tetapi muak melihat mereka. Demikian juga Mazmur pasal 5 ayat 5 sampai 7. Dikatakan di sana Allah membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Membenci semua orang, siapapun dia yang melakukan kejahatan. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Mazmur 11 ayat 5. Jadi ada istilah muak, ada istilah benci, ada istilah jijik. Kemuakan Tuhan, kebencian Tuhan, kejijikan Tuhan terhadap manusia yang berdosa. Jadi hati-hati ketika kita mengutip atau memberikan satu pernyataan yang salah, itu akan berdampak bagi saudara-saudara menarik kesimpulan yang salah. Kalau kita menarik kesimpulan yang salah sejak usia kita masih muda, saya dapat pastikan saudara-saudara di usia kalian yang masih muda, sebagai remaja, sebagai pemuda, maka dampak dari kehidupan yang akan datang yang saudara akan lakukan pasti tidak akan bertanggung jawab. Itu sebab kita harus berhati-hati dengan pernyataan yang kita buat. Apakah pernyataan kita itu benar-benar sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita hanya mengutip, mencomot-comot
orang ngomong A, orang ngomong B, ambil ayat ini, ambil ayat itu untuk menyenangkan hati kita. Ini yang pertama. Allah adalah hakim yang adil, maka hati-hati ketika saudara mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah pernyataan yang keliru, yang salah. Itu sebabnya saya undang saudara, belajar baik-baik firman Tuhan, ikuti pemahaman Alkitab. Satu hari orang tidak akan bisa berdalih di hadapan Tuhan kalau mengatakan saya tidak punya waktu untuk membaca, belajar firman Tuhan. Di zaman yang serba menggunakan internet ini, semuanya tersedia, begitu berlimpah materi. Saudara dan saya tidak bisa kita berdalih di hadapan Tuhan, apalagi dengan situasi COVID-19 yang membuat saudara yang masih sekolah, yang masih kuliah tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, lalu mulai kuliah online, tapi ada masih banyak waktu yang tersedia. Gunakan waktu baik-baik supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan beriman kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua yang saya mau sampaikan dalam renungan hari ini, berhati-hatilah terhadap sebuah ajaran yang disebut dengan universalisme. Apakah ajaran universalisme itu? Ajaran universalisme adalah ajaran yang mengatakan bahwa akhirnya semua orang termasuk Yudas akan diselamatkan. Tidak ada yang binasa, baik yang percaya kepadanya maupun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang yang baik, yang jahat, yang seperti apapun kelakuannya, semuanya, kata pandangan universalisme ini, akan diselamatkan. Kalau ajaran ini benar, maka saudara perhatikan Markus pasal 14 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Siapa dia? Dia adalah Yudas. Jadi kalau Yudas dikatakan semua orang termasuk Yudas akan diselamatkan, maka ayat ini tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu sebab pasti ajaran tidak benar. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang yang terus-menerus tidak mempercayainya, maka akan ada neraka yang dipersiapkan, di mana akan ada kertak gigi, akan ada kegelapan yang paling gelap yang disiapkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kita harus berhati-hati dengan pandangan universalisme yang selalu menekankan bahwa Allah adalah kasih, maka semua orang akan diselamatkan. Saya mau bacakan ada beberapa poin penting dari seorang namanya J. Packer yang mengatakan demikian. Penolakan akan darah Kristus berdampak sangat mengerikan. Perhatikan ungkapan kepada Yudas tadi. Adalah lebih baik bagi orang itu, maksudnya Yudas, sekiranya ia tidak dilahirkan. Lalu penolakan anugerah dalam Kristus mengakibatkan penolakan Allah dalam kekekalan. Jadi orang yang menolak anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan, mengakibatkan Allah akan menolak orang itu. Bukan menerima, tapi menolak. Dampaknya dapat kita perhatikan dengan baik pada peristiwa salib Kristus. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Karena murka Allah Bapa harus dinyatakan, harus diberlakukan, dan Kristus Sang Anak harus mati. Buat siapa? Buat saudara dan saya, umat pilihannya. Buat mereka yang datang, yang mau percaya kepadanya. Di atas kayu salib, Allah menghakimi dosa saudara dan saya di dalam pribadi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan di atas kayu salib semua kebaikan yang Yesus peroleh sebelumnya ditarik daripadanya. Yesus bukan hanya menderita secara fisik karena penyalipan yang kejam itu, melainkan juga menderita secara mental, spiritual, kerohanian, kesendirian, kesakitan, kegelapan yang mencekam,
dalam aspek rohaninya karena ditinggalkan oleh Bapaknya. Kalau semua orang akan diselamatkan, mengapa Yesus Kristus harus mati menderita dengan cara yang sangat mengerikan dan mempermalukan dirinya luar biasa, ditelanjangi dan dipermalukan di hadapan orang banyak? Itu sebab saudara-saudara yang kasih Tuhan, hati-hati dengan universalisme. Semakin kita tahu bahwa bahaya-bahaya ajaran ini akan merusak, merongrong kehidupan kekristenan kita, semakin kita berhati-hati di dalam berkata-kata, dalam berpikir, di dalam bertindak, dalam bertingkah laku. Karena tidak semua orang akan diselamatkan. Ada orang yang diselamatkan, tapi ada orang-orang yang juga dilempar, dihukum, terpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Ini bagian yang kedua, ketika Allah adalah hakim, jangan sampai kita terjebak dengan ajaran universalisme. Yang terakhir, yang ketiga, Allah yang saya katakan tadi adalah kasih, tapi juga Allah di dalam sifatnya, atributnya adalah adil. Maka Allah akan menghakimi manusia, saudara dan saya, pemuda remaja, saudara-saudara semua yang mendengarkan khotbah ini dengan adil. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 18 ayat 25, Alkitab berkata, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik." Ada orang benar, ada orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ini adalah doa, ucapan daripada Abraham kepada Allah ketika Allah mengatakan akan membumi hanguskan, akan membakar dengan api kota Sodom dan Gomora. Lalu Abraham berkata, dia ingat ada keponakannya Lot dan keluarganya. Lalu Abraham mulai menaikkan doanya memohon kepada Tuhan. Inilah doanya, supaya Tuhan, hakim yang adil, yang menghukum, menghakimi dengan adil, janganlah kiranya membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Mulailah kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 18, pasal 19, terjadi semacam tanda petik, tawar-menawar. Abraham menaikkan satu permohonan Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau akan juga membumi hanguskan, memusnahkan, menghukum kota itu? Tuhan bilang kalau ada 50 tidak. Ternyata dicari tahu, para ahli arkeolog coba meneliti sekitar jumlah populasi dari orang Sodom dan Gomora. Ternyata ada sekitar 600 sampai 1200 pada saat itu. Pada saat itu, dalam dunia kuno, seorang meneliti ada sekitar 600 sampai 1200-an orang di kota Sodom dan Gomora. Mereka melakukan kejahatan homoseksualitas yang luar biasa. Kata sodomi, melakukan hubungan seks yang tidak wajar, diambil dari kota Sodom yang pernah dihukum oleh Allah. Kembali ke bagian ini, Abraham mulai menaikkan doa. Tuhan, bagaimana kalau 40? Tuhan bilang kalau 40 aku tidak akan memusnahkan kota itu, menghukum itu. Ternyata dicari tahu tidak ada 40. Tawar lagi, bagaimana kalau 30? Ternyata tidak ada 30 orang. Bagaimana kalau 20? Ternyata tidak ada 20 orang. Bagaimana kalau 10? 10 orang dari 1000, kurang lebih 8-10% orang yang benar di kota Sodom Gomora pun tidak terdapat. Maka akhirnya Tuhan meninggalkan Abraham dan dia memastikan kota Sodom dan Gomora harus dihancurkan. Saudara kasih Tuhan, percayakah saudara bahwa Allah hakim yang adil? Dia tahu membedakan antara orang benar dengan orang berdosa, antara orang yang berharap kepada Tuhan, antara orang yang setia kepada Tuhan,
dengan orang yang tidak setia, antara orang Kristen yang asli, yang sejati, dengan orang Kristen yang KTP, yang hanya kelihatannya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak pernah ada kehidupan pengikutan kepada Kristus. Tidak ada iman yang sejati, tidak ada buah-buah yang dapat dibuktikan bahwa mereka adalah orang Kristen. Saudara, di dalam hidup kita saat ini, kita pasti juga merasa kalau Tuhan itu adil. Mengapa saya ada melihat orang Kristen atau saudara mungkin juga yang setia kepada Tuhan, tapi belum dijawab doanya, masih mengalami kesulitan. Saya sudah tekun, saya sudah setia, saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, namun kenapa Tuhan kelihatannya belum menjawab? Apakah Allah adil? Saudara kasih Tuhan, kita mesti menyadari bahwa keadilan Tuhan kadang-kadang Dia tidak tunjukkan saat saudara dan saya hidup dalam dunia ini. Kadang-kadang ada orang benar yang seolah-olah dibiarkan, diperlakukan tidak adil. Memang dunia ini tidak ada keadilan. Itu sebabnya keadilan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Kalau saat dalam dunia ini, saudara dan saya atau orang yang kita lihat yang begitu setia mengasihi Tuhan belum mendapatkan keadilannya, percayalah, kita hidup bukan selama-lamanya dalam dunia ini. Ada dunia yang tidak kelihatan, dunia yang akan datang, dunia yang kekal itu, di mana saudara dan saya akan memasukinya, dan keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan. Itu sebab kita terus bertekun di dalam doa. Itu sebab kita terus setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia merenungkan firman-Nya, setia di dalam melakukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Karena Tuhan, hakim yang adil, tidak pernah salah mengadili antara orang benar dengan orang fasik. Kalau kita membaca Alkitab dari sejak Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak orang-orang di dalam dunia ini pun yang tidak mendapatkan keadilan di dalam kesetiaannya. Saudara bisa membaca Ibrani pasal 11. Ada tokoh-tokoh iman yang sampai mati martir tidak mendapatkan keadilan dalam dunia ini. Dan namun Alkitab mencatat bahwa mereka di dalam perhentiannya mendapat penghiburan dan penghormatan yang dari Tuhan karena kesetiaannya, mendapatkan upah dari Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah hidup baik-baik dalam dunia ini dan kelihatannya, saya yakin Allah yang adil, Dia terus akan memelihara dan mengendalikan hidup saudara dan saya. Harap kita tetap berjalan di dalam kebenaran, supaya sampai satu hari kita tahu bahwa Tuhan Allah yang adil itu akan menghibur, menguatkan kita tetap setia, dan kita boleh menuai apa yang baik dari apa yang kita tabur di dalam dunia ini. Saya mau bacakan dua bagian firman Tuhan. Yudas pasal pertama, karena Yudas memang satu pasal, ayat 14 sampai 16. Yudas pasal 14, Yudas ayat 14 sampai 16, khususnya bagian C ayat 14. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu, Yudas mengingatkan saudara pada Yesus Kristus. Yudas, surat Yudas, mereka itu orang-orang yang menggerutu, ayat 16, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi penghakiman Tuhan, kita membaca surat Yudas ini, bukan hanya di dalam penghakiman atas perbuatan-perbuatan manusia, tapi juga atas ucapan-ucapan kita. Apa yang saudara dan saya ucapkan, itu sesungguhnya keluar dari hati. Itu sebab kita diingatkan hati-hati dengan perkataan kita yang sering menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Di dalam ayat yang ke-16, menggerutu, mengeluh tentang nasib.
melalui perkataan. Tuhan akan menghakimi perkataan saudara dan saya yang sesungguhnya seperti orang-orang Israel. Mereka mengeluh, melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Musa yang mewakili Allah, mengatakan hidupnya lebih baik di Mesir daripada setelah keluar daripada Mesir. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian, karena mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu, orang-orang ini dikatakan hidup menurut hawa nafsu. Jadi dengan perbuatan yang fasik, dengan ucapan yang menggerutu dan mengeluh tentang hidupnya, tidak pernah mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, selalu tidak puas dan ngomel, mengeluh pada Tuhan tentang nasibnya, juga orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Terima kasih Tuhan, kiranya kita diingatkan untuk tidak mengeluh. Kalau istilah Paulus kepada jemaat Korintus, jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. Peringatan kepada orang Kristen yang ada di kota Korintus. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sungut-sungut orang Kristen sesungguhnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu sebab malaikat maut membinasakan mereka. Ada batasan tertentu di mana kesabaran Tuhan sudah cukup dan Tuhan akan bertindak. Demikian juga Filipi pasal 2 ayat 14. Kepada orang Kristen di kota Filipi, Paulus katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya saudara dan saya, kita tidak diperlakukan sebagai orang yang fasik, di mana Tuhan akan menghakimi kita. Kita sudah ditebus, kita sudah jadi anak Tuhan. Perhatikan pikiran kita, keinginan kita, apakah mengikuti hawa nafsu kita. Perhatikan apa yang kita ucapkan, perhatikan tindak tanduk gerak-gerik kita, sehingga satu hari kita kedapatan sebagai orang-orang yang setia kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami diingatkan supaya kami berhati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang kami pegang, supaya jangan kami salah mengambil kesimpulan dan menilai Engkau. Juga terhadap ajaran-ajaran, salah satunya ajaran universalisme yang mengatakan Allah tidak mungkin menghakimi dan menghukum. Berapa banyak orang yang sudah hidup sembarangan dan tidak tanggung jawab. Tuhan, kami diingatkan bahwa Allah yang penuh kasih juga Allah yang penuh keadilan. Demikian juga di bagian akhir kami diingatkan Engkau, satu hari semua orang akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah, dan Engkau akan mengadili setiap kami dengan adil. Kiranya dengan pemahaman dan kebenaran yang kami sudah dengar hari ini, hidup setiap kami yang mendengarkan firman ini, termasuk juga hamba-Mu, semakin takut dan gentar kepada-Mu, semakin menghormati-Mu dan semakin mengucap syukur akan kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga satu hari ketika kami menghadap Tuhan, kami boleh mendapatkan upah seperti apa yang Engkau janjikan. Berkati setiap pemuda remaja supaya hidup mereka ada takut akan Tuhan, menjalani hari-hari mereka. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.